Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanarmi. Saya Julana Saputri, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang zakat fitrah. Harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki. Lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah menurut istilahnya sendiri adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan yang sia-sia. Pengertian zakat fitrah menurut ulama ahli fikih ini adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak yang memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang tanpa memandang status sosial, jenis kelamin maupun umur. Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan karena ia ditujukan untuk membersihkan dan mensucikan diri. Nah, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib atas tiap-tiap muslim. 2. Syarat wajib zakat fitrah. Nah, ada 3 syarat zakat fitrah nih. Yang pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. 2. Memiliki bahan makanan lebih dari 1 sak untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika di hari raya. 3. Telah masuk waktu wajib pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir menjelang tanggal 1 Syawal. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar artinya bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, dia tidak wajib zakat. Demikian pula, bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan juga tidak wajib zakat. 3. Waktu pembayaran zakat fitrah. Sebagaimana telah kita tahu, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Nah, saya akan menerangkan beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu, yaitu 1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. 2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. 3. Waktu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanarmi. Saya akan melanjutkan diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya tadi. Dan nomor 4, orang-orang yang berhak menerima dan tidak berhak menerima zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang ditunjuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. 8 golongan orang yang Islam yang berhak menerima zakat. Yang A, yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Dan yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian dan dimerdekakan oleh tuannya yang dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam, garininya, itu orang yang berhutang
untuk sesuatu kepentingannya yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir, 8, musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya. Dan yang B, yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, orang kaya. Rasulullah bersabda, tidaklah halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Dan yang kedua, hamba sahaya, karena masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya. Dan yang ketiga, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hanya tidak halal bagi kami al-halal bait, mengambil sedekah atau zakat. Dan yang keempat, orang yang dalam tanggungannya yang berzakat, misalnya anak dan istri. Dan yang kelima, orang kafir. Yang lima, berapa jumlah besar zakat fitrah? Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 sa. 1 sa adalah seukuran 4 genggam 2 telapak tangan. Ukuran 1 sa sama dengan 4 mud. Imam Syafi'i dan Fuqaha Izaz dan As-Sabaini mengatakan bahwa ukuran 1 mud adalah 573,75 gram. Dengan demikian, jumlah yang wajib dibayarkan zakat fitrah berupa makanan pokok oleh setiap individu adalah sekitar 2.295 gram. Untuk memudahkan perhitungan, selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa 1 sa apabila dikonversikan ke beras menjadi sekitar 2,5 kg beras. Bila pembayaran diganti dengan uang, maka besarnya uang yang harus dibayarkan adalah sebesar harga besar 2,5 kg pada waktu tersebut. Dan lanjut kepada poin ke-6 yang terakhir, hikmah zakat fitrah. Yang pertama, mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Tujuan membayar zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari ucapan yang kotor dan sia-sia. Membayar zakat juga akan menyempurnakan ibadah Idul Fitri. Dan yang kedua, memberi makan orang-orang yang berhak membayar zakat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, memungkinkan para mustahik zakat, terutama orang-orang fakir dan miskin, untuk bisa mencukupi kebutuhan di hari raya. Dengan membayar zakat, orang-orang miskin tidak perlu kesusahan dan meminta-minta sehingga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Dan yang ketiga, bentuk kebaikan, memberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung dari kita adalah sebuah kebaikan yang akan dicatat pahalanya. Membayar zakat juga merupakan cara umat Islam untuk menunjukkan kasih sayang terhadap sesamanya. Dan yang keempat, mensucikan diri dari harta yang bukan hak kita. Dalam harta yang diberikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan hak orang lain di dalamnya. Dengan menunaikan zakat, kita bisa membersihkan diri dari sesuatu yang bukan hak kita setiap tahunnya di hari Idul Fitri. Dan yang terakhir, 5, bentuk rasa syukur. Hikmah zakat fitrah yang terakhir adalah sebagai bentuk rasa syukur umat Islam karena telah menyelesaikan ibadah Ramadan dengan lancar. Selain hikmah zakat fitrah yang sudah disebutkan di atas, masih banyak hikmah lainnya. Namun yang paling utama dari pelaksanaannya adalah untuk menunaikan kewajiban serta rukun Islam yang keempat. Terima kasih. Lanjut, bab 3, penutup. Kesimpulannya yaitu zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah
bersangkutan. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Yang kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit pikir dan bakhil. Dan yang keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.